Aditya Arifa dari program studi ilmu kelautan dengan NIM 2103414. Nah, di video kali ini saya akan membahas 7 topik pembahasan. Kepanjangan dari UNCLOS yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea, yang merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Nah, topik yang pertama yaitu garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 3 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut atau zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE diukur. Nah, dalam UNCLOS 3 dikenal beberapa macam garis pangkal. Yang pertama, garis pangkal normal, yang kedua, garis pangkal lurus, dan yang ketiga, garis pangkal penutup. Nah, topik yang kedua yaitu perairan pedalaman. Perairan pedalaman diatur dalam pasal 8 UNCLOS 3 adalah perairan yang terletak di sebelah dalam ke arah darat garis pangkal, seperti di pelabuhan, sungai, danau, kanal, perairan yang dapat dilayari. Nah, secara umum, perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan suatu negara pantai. Nah, topik yang ketiga yaitu perairan kepulauan. Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Topik yang keempat yaitu laut teritorial, di mana dalam pasal 3 UNCLOS 3 disebutkan bahwa setiap negara pantai berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak boleh melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang telah ditentukan. Di dalam kawasan ini, negara pantai mempunyai hak berdaulat atas ruang udara di atas laut teritorial, dasar laut, serta tanah di bawahnya. Nah, penarikan garis batas wilayah laut teritorial antara dua negara pantai yang berhadapan atau berdampingan didasarkan pada garis tengah atau median line, yang titik-titiknya mempunyai jarak yang sama terhadap titik-titik terdekat pada garis pangkal kedua negara, kecuali karena alasan historis atau keadaan khusus. Nah, yang topik kelima yaitu zona tambahan. Nah, dalam UNCLOS 3, pasal 33, zona tambahan adalah zona maritim yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan. Zona tambahan dimaksudkan agar negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigran di dalam wilayah laut teritorial, serta menghukum pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Untuk topik pembahasan yang ke-6 yaitu zona ekonomi eksklusif atau singkatan dari ZEE. Diatur dalam UNCLOS 3 pasal 57, zona ekonomi eksklusif atau singkatan dari ZEE merupakan suatu kawasan di mana suatu negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati atau non-hayati di dasar, di bawah, dan di atas laut, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Nah, namun demikian, semua negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai, serta harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai. Lebar zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Topik pembahasan terakhir kita yaitu laut lepas. Laut lepas, semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE
laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan diatur dalam pasal 86 UNCLOS 1982. Untuk teman-teman nih yang masih bingung sama topik pembahasan tadi, bisa dilihat di gambar berikut ini. Nah, bisa kita lihat dari garis pangkal, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhirnya laut lepas. Nah, di sini penentuan titik pangkal dan garis pangkal bisa dilihat di gambar berikut ini. Nah, bila kita kaitkan dengan permasalahan laut sekarang, contohnya di negara Indonesia, banyak kejadian atau kejahatan yang masih terjadi di laut. Contohnya seperti illegal fishing, overfishing, dan kebijakan-kebijakan yang belum merata.